Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu terus berupaya mengagungkan keberpihakan pada difabel melalui paradigma pemilu akses. Sebagai warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas juga memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas telah menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam pemilu. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klaten menjadi salah satu isu yang cukup diperhatikan. Oleh karena itu, Dinamis, Dialog dan Informasi di Hari Kamis, episode ke-9 kali ini akan mengangkat tema mengenai aksesibilitas pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klaten. Bersama dengan host kita, Bapak Samsul Huda SHI, dan mendatangkan narasumber Ibu Khorik Asmarawati sebagai Wakil Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten. Saksikan Dinamis, Dialog dan Informasi di Hari Kamis hanya di channel YouTube KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Jumpa lagi dalam acara Dinamis, Dialog dan Informasi di Hari Kamis, persembahan dari KPU Kabupaten Klaten. Bersama saya, Samsul Huda. Kita ikuti Dinamis, Dialog dan Informasi di Hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Sahabat pemilih, dimanapun Anda berada, pada episode ke-9 Dinamis kali ini KPU Kabupaten Klaten mengangkat tema tentang aksesibilitas pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klaten. Sebagaimana kita ketahui, pemilu dan pemilihan sebagai bagian dari demokrasi adalah hak konstitusional setiap warga negara. Tidak terkecuali bagi teman-teman difabel. Untuk membahas lebih mendalam dan lebih jauh tentang tema kita pada pagi hari ini, telah hadir di KPU Kabupaten Klaten narasumber Dinamis episode ke-9 ini, yaitu Ibu Khorik Asmarawati. Ya. Beliau ini adalah Wakil Ketua PPDK atau Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten. Selamat pagi, Mbak Khorik. Selamat pagi, Mas Samsul. Saya nyapanya Mbak Khorik saja, nggih? siap, Karena dengan Mbak Khorik ini kita sudah beberapa kali bertemu. Beliau pernah menjadi relasi atau relawan demokrasi pada pemilu 2019 kemarin. Juga dalam setiap kerjasama dengan PPDK, dengan KPU, itu selalu dengan beliau kita berjumpa, baik dalam kegiatan sosialisasi dan sebagainya. Jadi saya sudah tidak asing lagi dan sangat terujilah kompetensinya, rekam jejaknya dalam menyuarakan hak teman-teman difabel ini. Sebelum masuk ke inti tema pada pagi hari ini, Mbak Khorik, Ya. Mungkin teman-teman sahabat pemilih di Klaten ini belum tahu apa itu PPDK. Mungkin sebagai pembuka dialog kita dinamis pada pagi hari ini, mungkin Mbak Khorik bisa menjelaskan apa itu PPDK, selayang pandang profil dari PPDK ini. Silahkan, Mbak Khorik. Terima kasih atas waktunya, Mas Samsul. Selamat pagi, sahabat pemilih. Sedikit cerita tentang PPDK, bahwa PPDK adalah sebuah organisasi penyandang disabilitas di tingkat kabupaten, yang mana PPDK ini secara legalitas mendapatkan SK dari Bupati Klaten.
dan SK ini diberikan setiap 5 tahun sekali sesuai dengan waktu kepengurusan, kurun waktu kepengurusan dari PPDK. PPDK merupakan payung organisasi dari 4 organisasi lintas disabilitas. Jadi ada disabilitas netra, disabilitas tuli, dan disabilitas fisik atau daksa ya, masyarakat lebih mengenalnya, yang itu berada di bawah PPDK. Namun begitu, PPDK memiliki mitra dampingan, ya. Mitra dampingan di luar ragam disabilitas yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu disabilitas, kelompok disabilitas mental intelektual, kemudian juga kelompok disabilitas dari anak-anak tuli. Jadi fokus kegiatan dari PPDK selama ini yang dilakukan adalah pada pemberdayaan teman-teman difabel, kemudian kami juga mengadvokasi, ya, rutin mengadvokasi kebijakan, program dan anggaran kepada pemerintah baik di tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Harapannya apa? Karena PPDK memiliki cita-cita untuk mewujudkan sebuah pembangunan yang inklusif disabilitas. Itu gambaran secara singkat profil PPDK. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Kori. Demikian tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Mbak Kori tentang profil PPDK ini. Jadi PPDK ini adalah organisasi resmi yang mendapatkan SK Bupati. Kita juga memahami itu sebagai bagian amanat dari undang-undang. Transformasi PPCK menjadi PPDK itu juga bagian dari amanah undang-undang tersebut. Dan PPDK ini kita akui memang selama ini sangat nyaring menyuarakan suara dari teman-teman disabilitas di Klaten. Kita beberapa kali kerjasama dengan PPDK, kita sangat bangga dengan animo dan semangat dari teman-teman PPDK ini ketika KPU bekerja sama itu partisipasinya itu sangat tinggi, antusiasnya dalam kerjasama dengan KPU selama ini juga sangat bagus. Jadi saya kira sudah cukup jelas tentang profil PPDK yang disampaikan oleh Mbak Kori. Ya. Selanjutnya bagaimana pandangan PPDK tentang pilkada di Klaten, khususnya pilkada terakhir kemarin, Mbak Kori? Jadi gini, ketika kita bicara tentang pilkada, sebetulnya ada tidak lepas dari 3 kata kunci. Yang pertama adalah bicara tentang disabilitas, kemudian bicara tentang hak pilih dan pemilihan kepala daerah. Nah, tentunya di proses pilkada kemarin dan sebetulnya pilkada pemilu-pemilu sebelumnya, PPDK sangat mengapresiasi KPU Klaten ya, karena memang selama ini KPU sudah sangat memberi ruang kepada kami, teman-teman penyandang disabilitas. Kami sering dilibatkan dalam diskusi-diskusi lintas stakeholder. Ya. Kemudian kami juga diberi kesempatan teman-teman untuk masuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, baik itu di PPK, KPPS, kemudian ada juga petugas pemutakhiran data oleh PPDP. Itu. Nah, kami melihat bahwa ini tidak lain untuk mewujudkan pemilu yang akses bagi disabilitas. Nah, kemudian sedikit saya menengok Perdang ya. Bahwa hak penyandang disabilitas menurut Perda Kabupaten Klaten nomor 29 tahun 2018 itu ada di pasal 24.
hak atas politik disabilitas. Nah, terkait pemilu ini dilindungi pada huruf C khususnya nggih, terkait hak dipilih dan memilih. Kemudian di huruf E mendapatkan fasilitas khusus yang mudah diakses dalam proses pemilu. Kemudian di huruf F menentukan pilihan tanpa intimidasi dalam pemilihan umum. Nah, saya kira kami PPDK melihat secara keseluruhan di proses pilkada maupun pemilu-pemilu yang lalu, akses tersebut sedikit banyak sudah kami dapatkan. Cuma memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa hal yang masih butuh perhatian, Mas. Sudah, penyempurnaan. Ya, penyempurnaan. Khususnya ketika bicara tentang aksesibilitas dan akurasi data. Nah, ini yang sebetulnya ingin ketika teman-teman PPDK mencoba merefleksikan kegiatan-kegiatan pilkada maupun pemilu-pemilu itu selalu fokus pada data pemilih penyandang disabilitas. Saya lupa, sepertinya pernah ada tahun berapa itu data difabel pemilih itu ada 2000-an berapa gitu ya? Betul ya? Data terakhir kurang lebih angkanya segitu, Mbak. Betul. Betul nggih? Ya. Nah, ini yang saya maksud ketika bicara akurasi data. Kami coba menghitung ya. Ketika di Klaten ada 401 desa dan kelurahan. Sementara yang tercatat di DPT pemilih difabel itu sekitar 2000-an. Nah, secara kasar saja berarti per desa atau kelurahan hanya ada 5 ya, sekitar 5. Nah, ini yang kemudian perlu kita refleksikan bersama. Sebenarnya apakah betul data itu? Nah, ini kita bicara akurasi data. Dan kami mencoba mengutak-utik data yang kami punya. Jadi dari data PBDT 2018 itu kan sebesar 12.730 penyandang disabilitas total nih, segala umur, dan itu yang kategori miskin. Kemudian coba kami filter itu, Mas Samsul, yang usia 17 tahun ke atas yang memiliki hak pilih. Berapa itu ada sekitar 11.599. Nah, ketemunya itu. Nah, 11 ribuan ya. Ya, lah makanya gap ini sebenarnya persoalannya ada di mana? Itu yang kemudian menjadi refleksi di kami, apakah itu saja yang miskin? Seperti saya ini kan tidak masuk data itu. Padahal saya juga miskin ya. Itu. Kita paham kita. Ya, paham nggih. Nah, data itu ya nggih. Artinya sebenarnya bicara pilkada di Klaten ya itu tadi secara keseluruhan prosesnya sudah bagus, cuma ke depan PPDK berharap lebih ada proses-proses perbaikan data. Apakah gap itu muncul pada proses pendataan sehingga ada difabel menjadi pemilih tapi dia tidak masuk sebagai pemilih disabilitas. Nah, sebenarnya ini penting, Mas Samsul, karena penjenengan nggih nun sewu KPU ketika akan mengukur tingkat berapa sih partisipasi disabilitas gitu nggih. Saya dari data 12.000 sekian hanya 2.000 yang masuk DPT. Itu pun nanti yang nyoblos berapa? Itu kan sangat rendah. Padahal itu datanya mungkin karena datanya yang belum klop itu tadi. Datanya belum klop. Jadi ini yang perlu direfleksikan. Ini itu, Mas. Terima kasih Mbak Kori tadi pandangannya terkait pilkada di Klaten yang sudah cukup baik, tapi ternyata memang masih ada yang perlu perbaikan dan penyempurnaan. Terutama tadi soal data pemilih disabilitas, karena memang sumber data pemilih dengan pemilih dari Kemendagri dengan Kemensos mungkin tadi ya, kalau yang data miskin, warga miskin itu tadi
Ya, mungkin ini nanti jadi bahan kajian kita juga. Tapi sayangnya ini nanti bisa kita bahas lagi oleh divisi yang mengurusi data pemilih. Nanti akan kita bahas khusus soal itu. Siap. Terima kasih, itu sebagai satu masukan bagi kami untuk akurasi data pemilih dari penyandang kawan-kawan penyandang disabilitas ini. Karena memang soal data ini, data itu sangat dinamis, seperti judul acara kita itu sangat dinamis, selalu berubah pencatatannya karena ada yang meninggal, tambah pemilih penurunan dan sebagainya, jadi sangat dinamis, tidak statis. Terima kasih untuk penjelasan dan pandangan dari Mbak Kori tadi. Sekarang yang ketiga, kalau tadi pelaksanaannya sudah cukup bagus. Pilkada kita juga sering mengadakan kerjasama dengan teman-teman PPDK, dan antusias teman-teman penyandang disabilitas itu luar biasa, baik itu menjadi pemilih, baik memperjuangkan haknya, bahkan memilih itu dianggap bukan sebagai hak tapi sebagai kewajiban. Sehingga kita memfasilitasi itu dengan TPS yang aksesibel dan seterusnya. Juga peran-peran lebih dari itu, jadi terlibat teman-teman difabel ini juga terlibat dalam proses penyelenggaraan. Seperti tadi disebutkan, menjadi petugas pemutahiran data pemilih, menjadi petugas KPPS, PPPS, sampai teman-teman di tingkat PPK. Nah, selain itu Mbak Kori, apa peran PPDK dalam proses pilkada yang sudah kita lalui kemarin? Jadi selama ini PPDK mengambil peran lebih pada kita turut mendukung. PPDK turut mendukung KPU karena memang ini gawe kita semua, agar pemilu ini bisa berjalan dengan damai dan akses bagi disabilitas. Kemudian bahwa PPDK juga sebisa mungkin dan selalu diusahakan kita selalu hadir ketika diundang dan diberi kesempatan oleh KPU dalam diskusi-diskusi dengan lintas stakeholder. Sebenarnya di sana menjadi ajang bagaimana PPDK bisa memberikan warna tersendiri. Jadi isu disabilitas itu bisa masuk dalam forum-forum diskusi tersebut. Sehingga hasilnya pada debat-debat calon calon kepala daerah pun sebenarnya kemudian muncul sedikit banyak isu tentang disabilitas. Nah, ini satu poin yang bagus menurut saya. Kemudian selain PPDK berperan dalam intens komunikasi dengan KPU, kami juga melakukan sosialisasi dan edukasi ke organisasi-organisasi yang ada di bawah PPDK, yang tentunya bekerja sama dengan KPU juga. Kami menyasar teman-teman disabilitas di daerah-daerah hingga jangkauannya semakin luas. Selain itu, satu hal lagi yang selalu dilakukan PPDK adalah melakukan advokasi. Ini penting karena untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas itu bisa dipenuhi, dan kami apresiasi banget pada KPU rekomendasi-rekomendasi pelaporan yang disampaikan PPDK terkait dengan temuan-temuan di lapangan itu direspon, direspon dengan cepat, kemudian ditindaklanjuti. Misalnya terkait dengan aksesibilitas TPS, kemudian mungkin surat suara template braille itu, kemudian permohonan itu ada juru bahasa isyarat ketika debat. Nah, ini satu langkah yang maju dilakukan oleh KPU. Mungkin itu peran-peran yang selama ini dimainkan oleh PPDK. Ya, terima kasih. Memang benar adanya peran PPDK dalam pilkada kemarin kita
sangat mengapresiasi sangat besar kita bahkan dari PPDK dalam penjaringan tema pertanyaan pada panelis ketika debat pun teman-teman dari PPDK kita undang untuk menyuarakan pertanyaan yang akan disampaikan ke para calon kepala daerah dalam debat, dan itu juga beberapa muncul pertanyaan itu dalam forum debat. Nah, itu juga salah satu peran dari teman-teman PPDK dan teman-teman penyandang disabilitas, aspirasinya itu bisa didengar dan dijawab langsung oleh calon kepala daerah dalam debat. Nah, sekarang untuk pertanyaan terakhir ini mungkin Mbak Kori, Ya. tentang tadi soal peran, karena sesuai tema kita bagaimana aksesibilitas pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klaten dari proses baik pemilu, pilkada itu memang kemarin kita menilai dari 2019 terus kemarin 2020 yang di pilkada terakhir itu kita selalu berusaha memperbaiki proses itu. Dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, itu kita selalu berusaha meningkatkan, memperbaiki setiap kritikan atau masukan dari seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali dari teman-teman PPDK kemarin. Nah, lalu bagaimana pandangan PPDK sendiri tentang tingkat aksesibilitas pilkada Klaten kemarin? Begitu Mbak Kori, silakan. Iya, menarik nih ketika kita bicara tentang aksesibilitas teman-teman penyandang disabilitas dalam proses pemilihan umum ya. Ya. Bicara tentang aksesibilitas sebenarnya ini adalah satu hak dasar bagi teman-teman difabel, dan itu dijamin oleh undang-undang ya, undang-undang. Nah, pemenuhan hak aksesibilitas ini sebenarnya wujud dari kesamaan hak bahwa disabilitas setara, ya. Diberikan akses kesempatan yang sama dengan warga negara yang lain. Kemudian beberapa masalah yang muncul terkait dengan aksesibilitas masih ada laporan TPS yang tidak akses, kemudian minimnya media-media edukasi, sosialisasi yang itu tidak bisa diakses oleh disabilitas tertentu. Sebagai contoh, pada saat proses sosialisasi atau edukasi yang dilakukan oleh PPDK dengan dukungan KPU, kami belum melibatkan penerjemah bahasa isyarat, juru bahasa isyarat. Nah, mungkin ke depan KPU bisa memfasilitasi juru bahasa isyarat di setiap proses sosialisasi dan edukasi. Pun demikian yang dilakukan pada partai-partai yang kampanye, maksud saya seperti itu. Nah, itu pendidikan pemilih, kemudian penyampaian visi misi itu kan perlu media yang bisa sampai ke teman disabilitas, karena untuk kawan-kawan tuli jelas hambatan komunikasi membutuhkan media khusus. Ya, kemudian teman-teman mental intelektual itu butuh media yang sederhana dan bisa dipahami. Bahasa yang lebih mudah. Bahasa yang lebih mudah dan sederhana. Ya. Jadi selama ini kan kadang seragam bahasanya. Iya, satu media diharapkan untuk menyasar semua segmen, semua ragam disabilitas. Nah, ini kemudian materinya bisa jadi tidak sampai ke teman-teman dengan ragam disabilitas tertentu itu. Nah, kekhawatiran kami tingkat kepahaman apa betul ini adalah pilihan saya apa tidak, ini yang kemudian bisa dipertanyakan. Itu dan terkait aksesibilitas fisik TPS, saya kira kalau memang secara tempat pada saat pencoblosan itu tidak bisa diakses, itu layanannya yang diubah, Mas.
tidak perlu dipaksakan ketika misalnya ada teman kursi roda hadir, Tidak bisa naik. TPS-nya berundak, kemudian harus digotong. Saya kira itu justru kurang Iya, malah menyakitkan, melukai, malah kurang melukai bermartabat, perasaan. kemudian apa nggih, takut kan nggih rasanya baca dengan mencoba di kursi roda kemudian digotong. Nah, mungkin itu sedikit masukan dari kami. Ya, terima kasih sekali lagi pandangan dan masukannya dari Mbak Kori sebagai Wakil Ketua PPDK Klaten. Banyak sekali pelajaran masukan yang sangat positif untuk perbaikan pemilu dan pemilihan kita ke depan. Meskipun kita sudah selalu berusaha untuk memperbaiki, memang tidak bisa sempurna seperti yang kita harapkan, tapi dengan usaha dan perbaikan yang terus-menerus kita lakukan, mudah-mudahan proses itu menjadi semakin baik. Karena sekali lagi, semua warga negara itu memiliki hak yang sama dalam pemilu dan pemilihan. Sesuai slogan kami, one person, one vote, one value. Sama nilainya. Nilai suara setiap warga negara itu sama di mata negara dan undang-undang. Saya kira demikian dinamis episode 9 kali ini. Sebelum kita tutup, Pak Kori, mungkin ada closing statement dari narasumber. Silakan. Oke, PPDK selama ini sudah merasa sangat dilibatkan oleh KPU, dan kami berharap KPU semakin ke depan semakin terbuka, tidak anti kritik dalam kerangka untuk mewujudkan pemilu yang akses bagi disabilitas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Demikian tadi closing statement atau statement terakhir penutup dari narasumber kita. Sahabat pemilih dimanapun Anda berada, demikian tadi dinamis episode ke-9 dengan tema aksesibilitas pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klaten. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita bahas pada pagi hari ini membawa manfaat dan membawa pencerahan bagi sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube KPU Kabupaten Klaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten.